Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Pak Suki ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Di gambar ini terdapat gambar seorang ayah, seorang ibu, kemudian punya anak. Karena dari ayah dan ibu inilah yang akan kita bahas yang namanya sistem reproduksi. Kemudian peta konsepnya bahwa ini ada laki-laki. Laki-laki ini ada punya namanya testis, ada vas deferens, penis dan lain sebagainya gitu. Kemudian pada wanita ini ada namanya vagina, uterus, kemudian oviduk gitu, atau rahim. Kemudian dari uterus ini maka menghasilkan ovum. Kemudian dari testis menghasilkan sperma. Ketika duanya ini bertemu maka terjadi filtrasi di tuba falopi itu, pencampuran antara sperma dan ovum, kemudian menghasilkan manusia itu sendiri. Ini akan kita bahas. Kemudian di ayat Allah, di hadis Rasulullah itu juga sudah ada, silakan dibaca di surat As-Sajdah 7-9, Al-Mu'minun ayat 12-14, At-Tharik 6-7, Al-Musallah 20-22 dan seterusnya gitu. Kemudian di hadis Bukhari maupun Muslim maupun Abu Daud, Imam Tirmidzi, baca. Suki ingin membacakan untuk ayat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi di sini sudah Allah menyampaikan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dari sari pati. Kemudian summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian sari pati dari air mani inilah maka Allah Subhanahu wa taala menaruh di rahim perempuan. Maka prosesnya seperti apa? Allah menyampaikan di ayat 14-nya, summa khalaqna nutfah. Jadi air mani yang diberikan oleh seorang ayah ketika bertemu dengan ovum yang dimiliki oleh sang ibu maka akan menjadi alaqah, maka akan menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah ini berkembang gitu, maka Allah menyampaikan fa khalaqna alaqatan mudghah. Jadi dari darah yang menggumpal ini Allah menjadikan daging. Kemudian berikutnya Allah menyampaikan fa khalaqna mudghatan idhamah. Dari segumpal daging ini Allah menumbuhkan tulang belulang sebagai penguat. Di kelas 8 sudah kita bahas gitu, tentang fungsi tulang. Salah satunya adalah menegakkan tubuh, melindungi bagian dalam tubuh dan lain sebagainya. Fakasabnal idhama lahma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari tulang belulang ini Allah membungkusnya dengan daging sehingga tulangnya agak kelihatan karena daging, otot-otot yang ada di sekitar kita. Artinya sudah jadi manusia. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian dari itu semua Allah menjadikan manusia yang lainnya, artinya berupa fisik, ada mata, ada kepala, tangan dan lain sebagainya. Jadi bukan berupa darah lagi, bukan berupa daging lagi, tapi sudah berwujud manusia seperti kita ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kita sebagai makhluk ini wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pembuat. Kemudian di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanda merah ini aja yang perlu kita lihat gitu. Allah menyampaikan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman nutfah. Jadi nutfahnya ini selama 40 hari. Kemudian dari nutfah menjadi alaqah mithlu dalik 40 hari lagi, berarti sudah 80 hari. Kemudian dari alaqah ini, jadi dari segumpal darah yang sudah hampir menjadi manusia, jadi sel-selnya sudah muncul, summa yakunu mudghatan mithlu dalik. Jadi sudah menjadi mudghah, segumpal daging ini
sudah 40, berarti 40 tambah 40, 40. Berarti 40 kali 3, berarti 120 hari, atau di dalam ilmu fikih itu sudah 4 bulan gitu. Sehingga ditiupkanlah, Allah menyampaikan, meniupkan fayufau fihi, maka ditiupkan. Makanya di kalangan ahli fikih ini diharamkannya untuk menggugurkan karena sudah ditiupkan yang sudah wujud manusia, sudah jadi manusia. Di dalam setelah ditiupkan ini, Allah telah menetapkan bagi kita gitu, ditulis rizkihi. Jadi rizki kita sudah ditentukan oleh Allah, wa ajalihi, ajal kita, wa amalihi, di segala sesuatu amal kita telah disampaikan, wa zakiyun au sa'idun. Jadi apakah nanti kita akan celaka atau kita menjadi orang yang bahagia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ini pembahasan sekilas berkaitan dengan ini, peta konsepnya. Kemudian sistem reproduksinya nanti anak-anakku bisa melihat bahwa kemampuan reproduksi berkembang biak pada manusia ini sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Jadi bagaimana laki-laki itu mempunyai sistem reproduksi yang berbeda dengan wanita. Kenapa? Itu berpasang-pasangan yang dibikin. Kemudian fungsinya itu juga berbeda-beda. Kenapa laki-laki ada penis, pada perempuan ada vagina, itu juga berbeda-beda. Kemudian proses terbentuknya janin dari sperma yang harus melahir-lahir menuju ovum yang sebenarnya tidak tahu tempatnya, tapi Allah memberikan sinyal-sinyal pada diri ovum sehingga sinyalnya ini ditangkap oleh sperma sehingga sperma menuju ke. Nanti bisa melihat videonya dan kalian bisa merangkum bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana nanti menjaganya. Silahkan ini diamati, dirangkum hal-hal penting bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Oke. Silakan ini dicermati. Film yang sebentar lagi akan Anda saksikan ini menjelaskan bagaimana manusia diciptakan dan tahap-tahap apa saja yang dilalui sampai terbentuk wujud manusia. Film ini adalah tentang diri Anda. Marilah kita berkelana sejenak dan kembali ke masa lalu. Marilah kita menyelami sebuah kisah yang luar biasa yang penuh keajaiban. Marilah kita lihat seperti apa wujud manusia pada awalnya. Sel tunggal dalam rahim sang ibu. Sebuah wujud lemah yang membutuhkan perlindungan. Lebih kecil daripada sebutir garam. Anda juga pertama kalinya terdiri dari satu sel ini. Sebagaimana setiap orang di seluruh dunia ini. Kemudian sel ini membelah. Ada 2 sel sekarang. Lalu mereka membelah dan menjadi 4. Kemudian 8, selanjutnya 16. Sel-sel itu terus membelah. Pertama kali segumpal daging muncul. Kemudian gumpalan daging ini menjadi bentuk tertentu. Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 100 miliar kali lebih besar daripada sel awal dan 6 miliar lebih berat. Allah memperlihatkan serangkaian keajaiban dan menciptakan manusia yang sedang Anda saksikan dalam film ini yang pada awalnya hanyalah setetes air. Dan Dia menyatakan kepada manusia bagaimana Dia menciptakannya dalam Al-Quran, sebagaimana ayat berikut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungan jawab?
Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Orang-orang yang sama sekali disibukkan oleh segala aktivitas hidup mereka sehari-hari tidak mampu merasakan keajaiban terpenting yang terjadi persis di depan mata mereka. Keajaiban ini adalah keajaiban penciptaan dalam diri manusia. Keajaiban pertama dalam penciptaan ini berawal dari dalam tubuh seorang wanita, dalam organ yang disebut ovarium, dengan proses pematangan sebuah sel telur. Terpampang sebuah perjalanan panjang di hadapan telur yang sedang mengalami pematangan ini. Ia pertama-tama akan memasuki organ yang disebut tuba fallopi, lalu berjalan melaluinya dengan menempuh jarak yang jauh hingga akhirnya sampai ke rahim sang ibu. Sesaat sebelum telur yang matang dilepaskan dari ovarium, tuba fallopi telah siap untuk menangkapnya. Dengan gerakan-gerakan sensitif, ia mencoba menemukan posisi sel telur ini di bagian paling atas ovarium. Sebagai hasil pencarian ini, tuba fallopi menemukan telur yang sedang mengalami pematangan tersebut dan menarik sang telur ke arahnya. Dan akhirnya, perjalanan sang telur pun kini telah dimulai. Sang telur diharuskan melakukan perjalanan sejauh keseluruhan panjang tuba fallopi. Tetapi ia tidak memiliki organ yang membantunya untuk melakukan tugas ini seperti sirip atau kaki. Untuk itulah, suatu sistem khusus telah diciptakan untuk perjalanan telur ini. Miliaran sel pada permukaan bagian dalam tuba fallopi telah ditugasi untuk memastikan bahwa sang telur berhasil mencapai rahim. Sel-sel ini senantiasa menggerak-gerakkan rambut-rambut tipis pada permukaannya yang disebut silia agar bergerak ke arah rahim. Dengan cara demikian, mereka menggiring sel telur ke arah yang benar, persis seperti memindahkan suatu barang berharga dari satu tangan ke tangan selanjutnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, rambut-rambut tipis ini merupakan bagian dari suatu perencanaan yang sangat cerdas dan telah berada di tempat dan dalam bentuk yang sangat tepat sebagaimana mereka seharusnya. Mereka semua secara bersama-sama melakukan sebuah tugas pengangkutan, semuanya menuju ke arah yang sama.
Jika salah satu bagian dari sel-sel tersebut tidak melaksanakan fungsinya, atau jika mereka melakukan tugas pengangkutan ini dengan arah yang berlainan, telur tersebut tidak akan mencapai tujuannya, dan kelahiran bayi tidak akan terjadi. Beruntung ciptaan Allah tidaklah bercacat, dan setiap sel melakukan tugas yang dibebankan padanya tanpa melakukan kesalahan. Dengan demikian, sel telur bergerak tanpa hambatan ke tempat yang secara khusus telah dipersiapkan untuknya, yaitu rahim sang ibu. Tetapi sel telur yang begitu hati-hatinya sedang diangkut ini memiliki masa hidup hanya 24 jam. Jika ia tidak dibuahi dalam selang waktu tersebut, ia akan mati. Ia memerlukan suatu material penting agar dapat dibuahi. Sperma yang akan datang dari tubuh laki-laki. Sperma adalah sel yang bertugas membawa informasi genetis laki-laki ke sel telur dalam tubuh wanita. Bila diamati lebih dekat, sperma terlihat persis seperti sebuah mesin yang khusus didesain untuk mengangkut muatan ini. Bagian depan sperma tertutup oleh pelindung. Terdapat sebuah lapisan pelindung lain di bawah lapisan pertama tersebut. Dan di bawah lapisan kedua ini, terdapat kargo muatan yang dibawa oleh sperma tersebut. Dalam muatan ini, terdapat 23 kromosom yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Segala informasi mengenai tubuh manusia, bahkan sampai yang paling detail, tersimpan dalam kromosom ini. Agar seorang anak manusia terbentuk, 23 kromosom dalam sperma harus bersatu dengan 23 kromosom dalam sel telur ibu. Dengan cara demikian, bahan dasar pertama manusia berupa 46 kromosom akan terbentuk. Sistem pelindung pada kepala sperma tersebut akan melindungi muatan berharga ini dari segala mara bahaya selama perjalanannya. Tapi, desain pada sperma tidak terbatas sampai di sini. Terdapat mesin bertenaga sangat kuat di bagian tengah sperma. Bagian belakang mesin tersebut terhubungkan dengan ekor sperma. Daya yang dihasilkan mesin ini memutar ekor bagaikan kipas angin dan memungkinkan sperma meluncur dengan cepat. Karena terdapat mesin di bagian tengah, ia membutuhkan bahan bakar yang memungkinkannya bekerja. Kebutuhan ini telah diperhitungkan, dan bahan bakar paling produktif untuk mesin tersebut, yaitu fruktosa, telah tersedia dalam bentuk cairan yang melingkupi sperma. Dengan cara demikian, bahan bakar untuk mesin tersebut telah tersedia di sepanjang perjalanan yang akan ia tempuh. Dengan desain yang sempurna ini, sang sperma bergerak cepat dan langsung mengarah ke sel telur. Ketika ukuran panjang sperma dan jarak perjalanan yang ia tempuh tersebut kita cermati, akan terlihat bahwa sperma layaknya sebuah mesin berkecepatan tinggi. Pembuatan mesin-mesin ajaib ini dilakukan dengan cara yang sangat ahli. Di dalam tiap testis, yang merupakan pusat produksi sperma, terdapat tabung mikroskopis dengan panjang total mencapai 500 meter. Proses produksi di dalam tabung-tabung mungil ini persis layaknya sistem perakitan menggunakan ban berjalan pada pabrik modern. Bagian pelindung, mesin, dan ekor sperma dipasangi satu persatu secara bergantian. Yang muncul sebagai hasilnya adalah sebuah keajaiban teknik yang luar biasa. Kita hendaknya berpikir sejenak menghadapi kenyataan ini.
Bagaimana sel-sel yang tidak memiliki kemampuan berpikir ini mengetahui bagaimana mempersiapkan sperma dalam bentuk yang tepat, padahal mereka sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tubuh wanita? Bagaimana mereka belajar membuat pelindung, mesin dan ekor yang akan dibutuhkan oleh sperma ketika berada dalam tubuh sang ibu? Dengan kecerdasan apa mereka dapat merakit komponen-komponen ini dalam urutan yang benar? Bagaimana mereka tahu bahwa sperma akan membutuhkan fruktosa? Bagaimana mereka belajar membuat sebuah mesin yang bergerak dengan bahan bakar fruktosa? Hanya ada satu jawaban atas semua pertanyaan ini. Sperma dan air mani yang mereka tempati diciptakan secara khusus oleh Allah demi kelestarian umat manusia. Profesor Sefat Babuna, mantan dekan Fakultas Kedokteran, Ginekologi dan Kebidanan Universitas Istanbul, menjelaskan desain khusus pada sperma ini sebagai berikut. Sel-sel sperma dibuat dalam tubuh sang ayah, tapi fungsi sperma ini dilakukan dalam tubuh sang ibu. Dan semenjak dunia ini dimulai, dengan kata lain dalam sejarah umat manusia, tidak ada sperma yang berkesempatan kembali pulang ke tubuh sang ayah setelah melaksanakan tugasnya dalam tubuh sang ibu, dan kemudian berkata pada sel-sel yang telah membuatnya tentang apa yang telah mereka lakukan, kesulitan apa yang mereka hadapi, atau apa tugas mereka. Jadi kalau begitu, bagaimana sel sperma memiliki struktur yang sangat berbeda dengan semua ribuan macam sel yang ada dalam tubuh? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan mengangkut muatan genetis yang ia ambil dari tubuh sang ayah ke tubuh lain yang kemudian akan menjadikannya hidup, sehingga bagian kepala, yakni bagian depannya, harus memiliki pelindung? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan menembus membran sel sehingga ia juga membawa sejumlah senjata kimia yang dipasang di balik pelindungnya? Jadi, Anda tahu bahwa adalah mustahil semua struktur pada sel ini, tugas yang ia lakukan, berbagai peristiwa yang ia alami adalah sebuah kebetulan. Ia mengerjakannya dengan kebetulan, atau bahkan ia secara sadar mengerjakan semua ini berulang-ulang. Ini adalah bukti paling jelas bagaimana Allah Sang Pencipta telah memberinya tugas ini dan bagaimana ia melakukannya dengan cara yang paling sempurna. Perancangan menakjubkan dalam desain sperma itu sendiri adalah sebuah keajaiban penciptaan. Sebenarnya Allah telah memberikan perhatian khusus pada penciptaan air mani, tempat sperma itu berada dalam Al-Quran. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nuftah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya? Sekitar 250 juta sperma pada satu waktu dikirimkan ke rahim sang ibu. Angka ini sengaja dibuat tinggi, sebab segera setelah sperma-sperma itu memasuki tubuh sang ibu, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan bahaya mematikan. Terdapat campuran pekat asam di dalam organ reproduksi sang ibu yang menghalangi pertumbuhan bakteri. Campuran asam ini juga mematikan bagi sperma. Dalam beberapa menit saja, dinding rahim diliputi jutaan sperma yang mati. Beberapa jam kemudian, sebagian besar dari 250 juta sperma tersebut akan mati. Senyawa asam ini, yang sangat penting bagi kesehatan sang ibu, sungguh sangat ampuh sehingga dengan mudah mampu membunuh semua sperma yang memasuki rahim. Pada peristiwa ini, pembuahan tidak dapat terjadi dan ras manusia akan punah. Akan tetapi Allah yang menciptakan sperma juga menciptakan pencegahan melawan bahaya yang akan ditemui sperma dalam rahim sang ibu.
Pada saat sperma sedang diproduksi dalam tubuh sang ayah, senyawa basa ditambahkan pada cairan yang berisi sperma tersebut. Senyawa ini menurunkan pengaruh asam dalam rahim sang ibu. Oleh sebab itu, sejumlah sperma lolos memasuki rahim sang ibu dan berhasil mencapai pintu masuk ke tuba falopi. Jika Anda perhatikan, semua sperma tersebut bersama-sama pergi menuju arah yang sama. Tapi, bagaimana mereka dapat menemukan arah yang tepat ini? Bagaimana mereka mengetahui letak sel telur yang tidak lebih besar daripada setitik debu? Sperma mampu menemukan jalan ke arah telur akibat adanya satu sistem lain yang tercipta sempurna yang ikut berperan. Sang telur melepaskan zat kimia untuk menarik perhatian sperma, yang berada sekitar 15 cm darinya ke arah telur tersebut. Sperma ini bergerak lurus ke arah telur setelah menangkap signal kimia tersebut. Singkatnya, sel telur yang sama sekali tidak mengenali sperma tersebut dan belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya memanggil sperma ini untuk datang padanya. Dua sel yang sama sekali belum pernah kenal mampu untuk saling berkomunikasi. Ini adalah satu bukti lagi bahwa telur dan sperma diciptakan dalam bentuk paling ideal satu sama lain. Akhirnya, sekitar 100 sperma berhasil mencapai telur. Namun perlombaan belum usai. Karena hanya satu sperma yang diizinkan masuk dan berada dalam telur. Jadi, satu perlombaan yang lain lagi dimulai. Terdapat sebuah rintangan besar yang menghadang para sperma ini. Ini adalah lapisan pelindung keras yang mengelilingi telur, yang membunuh berbagai mikroorganisme yang tidak dikehendaki yang mendekatinya dan sukar untuk ditembus. Untuk mengatasi rintangan ini, sistem khusus telah diciptakan pada sperma. Di bawah lapisan pelindung pada kepala sperma, terdapat senjata-senjata rahasia yang hingga kini masih ia sembunyikan, yakni berupa kantung-kantung kecil berisi enzim-enzim pelarut. Kantung-kantung kecil ini membuat lubang pada penghalang pertama yang mengelilingi telur, yaitu lapisan pelindung, dengan melarutkannya sehingga sperma dapat masuk melalui lapisan ini. Ketika sperma sedang bergerak maju di dalam lapisan ini, pelindung kepala sperma akhirnya menjadi usang dan setelah itu hancur. Hancurnya pelindung tersebut adalah bagian dari perencanaan yang berfungsi dengan sempurna. Sebab melalui peristiwa ini, kantung enzim kedua dalam sperma kini tersingkap. Hal ini memungkinkan sperma melewati penghalang terakhir yang menghadangnya. Dengan kata lain, menembus kulit telur. Anda kini sedang melihat gambar yang diambil dengan mikroskop elektron. Sperma memiliki pelindung berwarna merah. Pelindung ini melebur dan sperma memasuki telur melalui kulitnya. Gambaran sempurna tentang pertemuan antara sperma dan telur tidak berakhir sampai di sini. Segera setelah sperma mencapai kulit telur, keajaiban lain terjadi. Sang sperma tiba-tiba saja melepas ekor yang telah membawanya sepanjang perjalanan ini. Hal ini penting, karena bila sperma tidak melakukannya, maka ekor yang selalu tetap bergerak akan masuk ke dalam sel telur dan menghancurkannya. Pelepasan ekor oleh sperma menyerupai cara roket atau pesawat ruang angkasa melepaskan tangki bahan bakar dan mesin yang tidak diperlukan lagi ketika mereka meninggalkan atmosfer. Tetapi, bagaimana sperma kecil ini dapat melakukan suatu perhitungan yang rumit?
agar sperma mampu melakukan perhitungan ini, ia harus tahu bahwa ia telah sampai pada akhir perjalanannya dan oleh karenanya tidak lagi memerlukan ekornya. Akan tetapi sperma adalah mesin biologis yang tidak mampu berpikir, yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat merasakan keadaan sekelilingnya. Allah yang menciptakan sperma telah melengkapinya dengan suatu sistem yang memungkinkan ekor untuk lepas pada saat yang tepat. Sperma melepaskan ekornya, menembus telur dan meletakkan muatannya, yakni kromosom, melalui lubang yang ia buka. Proses pengangkutan data genetis dengan cara ini kini berakhir. Akibat dari berfungsinya secara harmonis ratusan sistem yang berada dan mandiri ini, data genetis tentang tubuh sang ayah berhasil mencapai sel telur. Seperti yang kita telah saksikan, bahkan sekedar penyatuan sperma dan telur hanya mungkin terjadi karena adanya suatu perencanaan dan desain yang sempurna, sehingga tidak menyisakan ruang kebetulan. Sekalipun orang-orang tidak menyadari hal ini, kecerdasan dan perencanaan yang terlihat di setiap bagian dari peristiwa ini adalah bukti jelas yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Anda sedang menyaksikan sebuah sel telur yang belum bergabung dengan sperma. Data genetis sperma dan telur terletak bersebelahan. Tetapi satu di antara berbagai keajaiban terbesar di dunia sebentar lagi akan terjadi. Dua set informasi genetis sebentar lagi akan berpadu satu sama lain untuk membentuk manusia yang benar-benar baru. Dan penggabungan telah terjadi. Mungkin sulit untuk dipercaya, tapi dalam sel ini terdapat semua informasi mengenai manusia yang belum lahir. Mata bayi yang belum lahir, corak dan warna rambut, bentuk wajah dan semua ciri fisiknya yang lain disimpan di sini. Dan bukan hanya penampakan luarnya, tetapi juga rangkanya, organ dalam, kulit, pembuluh darah, dan bahkan bentuk dan jumlah sel darah yang beredar melalui pembuluh-pembuluh ini, dan semua detail tubuhnya juga ditentukan di sini. Segala sesuatunya ditentukan dan ditulis dalam sel ini, dari ciri-ciri pada usia 7 tahun hingga ciri-cirinya pada usia 70 tahun. Segera setelah pembuahan, sel akan melakukan satu lagi pekerjaan yang sangat mengagumkan. Ia membelah, dan 2 sel baru terbentuk. Lalu sel-sel ini membelah lagi dan menjadi 4 sel. Pembentukan seorang manusia baru telah dimulai. Tetapi, mengapa sel memutuskan untuk membelah? Mengapa ia bertugas membentuk manusia baru? Siapakah yang memberi sel tersebut pengetahuan untuk membentuk seorang manusia baru? Pertanyaan ini menghantarkan kita pada keberadaan Allah, pemilik ilmu dan kekuasaan tanpa batas, yang menciptakan kita, dunia ini, manusia yang ada di dunia, sel-sel dalam tubuh manusia, dan di seluruh alam semesta. Saat ini, Anda tengah menyaksikan perjalanan sel yang terus-menerus membelah dan memperbanyak diri di dalam tuba Fallopi. Kumpulan sel ini kini dikenal dengan zigot. Pada saat sel-sel dalam zigot membelah dan memperbanyak diri, sesuatu yang aneh terjadi.
beberapa sel mulai tumbuh berbeda dari yang lainnya. Sel-sel terdahulu berkumpul di bagian tengah, dan mereka ini dikelilingi oleh sel-sel yang tumbuh menjadi sel jenis lain. Dalam waktu singkat kemudian, kumpulan sel di bagian tengah akan membentuk embrio. Dengan kata lain, sel-sel pertama dari bayi yang akan dilahirkan. Dan kumpulan sel di sekelilingnya akan membentuk plasenta yang akan memberi makan untuk embrio. Sel-sel yang tumbuh berbeda satu sama lain dan penentuan untuk membentuk embrio atau plasenta dianggap oleh dunia ilmu pengetahuan sebagai sebuah keajaiban besar. Ada perintah rahasia yang membuat sel melakukan hal ini. Sekitar 4 hari setelah pembuahan, zigot mencapai tempat yang telah dipersiapkan khusus baginya, yaitu rahim sang ibu. Agar tidak dikeluarkan dari tubuh, ia harus menempel pada rahim. Akan tetapi, zigot hanyalah sebuah gumpalan yang terdiri atas sel-sel yang mirip. Ia tidak memiliki pengait atau perpanjangan yang memungkinkannya menempel di tempat tertentu. Jadi, bagaimana ia melekat dalam dinding rahim? Ini juga telah diperhitungkan sebelumnya. Ketika zigot mencapai dinding rahim sang ibu, suatu sistem khusus melakukan perannya. Yang Anda sedang saksikan sekarang adalah zigot yang baru saja mencapai rahim sang ibu. Terlihat di bawah mikroskop elektron. Sel-sel pada bagian paling luar zigot mengeluarkan enzim khusus yang melarutkan dinding rahim. Dengan cara demikian, zigot dapat melekat sangat kuat pada rahim dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Keberadaan sel-sel di permukaan zigot yang tidak hanya terletak di tempat yang tepat, tapi juga menghasilkan enzim yang diperlukan, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan penciptaan. Keberadaan penciptaan yang tanpa cacat ini menjadikan zigot tertanam dalam dinding rahim. Makhluk baru yang menempel pada rahim dan mulai tumbuh kini dikenal sebagai embrio. Fakta ini yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern memperlihatkan satu keajaiban penting dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah alat untuk merujuk pada fase pertama dalam rahim seorang ibu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alat dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini bahkan digunakan untuk menggambarkan parasit tertentu yang menempel pada kulit dan menghisap darah. Dengan kata lain, dalam Al-Quran, yang diturunkan pada saat pengetahuan manusia tentang biologi masih terbatas, sebuah kata telah digunakan yang dengan tepat melukiskan zigot dalam rahim sang ibu. Hal ini membuktikan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Demikian tentang proses penciptaan manusia dengan berbagai keajaibannya itu. Jadi secara sekilas gitu bahwa di laki-laki itu ada testis yang memproduksi hormon sperma gitu. Kemudian ada skrotum yang kantongnya itu yang membungkus testis. Kalau ini gambarnya gitu. Ini namanya skrotum yang bagian luar ini testis gitu. Kemudian ini ada epididymis yang mematangkan sperma itu sendiri gitu. Kemudian ini ada saluran namanya vas deferens, jadi dia akan menyalurkan testis ini sperma ini ke kantong sperma di sini nanti di sini. Oke,
Kemudian nanti juga ada sel interstisial dan diastoli, yang inilah yang banyak berperan menghasilkan hormon bagi laki-laki itu dan memberikan penyedia makanan buat laki-laki gitu. Keajaiban dari sperma tadi sudah banyak dijelaskan gitu. Nanti kalian diskusikan sebagaimana yang Pak Sugi minta di learning gitu, bahwa kalian memaparkan, mendiskusikan di timeline nanti keajaiban tentang penciptaan manusia ini, bagaimana kalian menyimpulkan, kemudian bagaimana keajaiban sperma, bagaimana sperma itu mengetahui akan perjalanannya yang cukup jauh untuk mencapai ovum gitu. Ini bagian-bagiannya gitu. Kemudian untuk wanita juga demikian, ada namanya ovarium. Nah, ini ada ovarium 2 pasang di sini gitu. Yang ini nanti akan menghasilkan oviduk atau ovarium ini menghasilkan yang namanya sel ovum gitu, di sini. Nah, setelah ini matang gitu, setelah siap untuk dikeluarkan, maka ini akan mengalir, ini namanya tuba falopi yang panjang ini. Kemudian kalau ini tidak dibuahi di sini di tuba falopi, tempat pembuahan fertilasi oleh sperma gitu, maka dia akan menjadi menstruasi. Tapi kalau dibuahi gitu, bagaimana proses perjalanan sperma mencapai tuba falopi dengan penjagaan yang ketat yang dilakukan oleh seorang wanita di dalam sistem reproduksinya ini, sehingga tidak semua sperma bisa membuahi. Hanya sperma-sperma yang kuat yang mampu membuahi, yang intinya bahwa pelajaran yang dapat kita ambil bahwa sejak kita di rahim seorang perempuan gitu, sudah ada perebutan, sudah ada kompetisi. Maka yang kuatlah yang dia akan mendapatkan ovum, sedangkan yang lemah itu akan mati oleh zat asam yang dikeluarkan oleh rahim perempuan sehingga membunuh kuman-kuman yang termasuk sperma. Nah, ini pelajaran buat kita adalah kita bersyukur menjadi orang yang kuat gitu, karena kita sudah menjadi manusia, berarti sudah menjadi pilihan. Karena banyak ribuan sperma tadi disampaikan, ribuan sperma berlomba-lomba untuk mencapai ovum, dan yang menang adalah satu sperma, dan kitalah manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi makhluk yang mulia ini. Tuh, kemudian nanti akan kalau sudah dibuahi, fertilisasi, maka nanti akan nempel di sini, di uterus ini, di rahim ini akan nempel, ada plasenta, kemudian yang akan memberikan makanan oleh ibu kita, makanya orang wanita itu gemuk gitu karena makan dan diberikan kepada anaknya di sini gitu. Kemudian ada amnion, ada pembungkusnya, sehingga ketika goncangan benturan itu Allah melindunginya gitu. Amnion itu kalau di masyarakat umum disebut dengan air ketuban. Nah, di sini ya akan dilindungi sehingga kita aman di rahim ibu ini, aman selama 9 bulan. Untuk perkembangannya kita lihat berikutnya. Untuk sementara Pak Sugi cukupkan ini berkaitan dengan keajaiban-keajaiban pada sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebihnya saya maaf. Nanti silakan didiskusikan di learning beberapa hal yang telah Pak Sugi ungkapkan. Ada 6 hal. Jadi keajaiban manusia, keajaiban sperma, bagaimana sperma itu mengetahui akan perjalanannya, kemudian bagaimana keajaiban sistem reproduksi perempuan, kemudian ketika sudah menjadi zigot, kira-kira zigot itu berkembang di mana dan mengapa gitu. Dan yang terakhir, bagaimana rasa syukur kita pada ayah dan ibu yang telah memperjuangkan kita menjadi manusia. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.